founders Tanihub satu persatu mengundurkan diri dan perusahaan Tanihub digugat PKPU dan terancam bangkrut. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Siti Nadira. Sehat selalu ya untuk teman-teman yang nonton video ini. Video ini merupakan video perdana aku sekaligus syarat untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Rusliansyah selaku dosen pengajar di mata kuliah kewirausahaan dan juga untuk teman-teman yang menyisihkan waktunya untuk menonton video ini. Video ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas kewirausahaan, yaitu membahas mengenai perusahaan Tanihub. Ada 3 poin penting yang akan aku bahas pada video ini. Yang pertama, membahas mengenai apa sih itu perusahaan Tanihub. Yang kedua, membahas mengenai tujuan dari perusahaan Tanihub. Dan yang ketiga, itu membahas mengenai alasan apa sih yang menyebabkan Tanihub bangkrut. Tanihub merupakan salah satu aplikasi e-commerce yang diciptakan untuk melakukan transaksi produk pertanian, peternakan, serta perikanan yang memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk berbelanja bahan pangan. Tanihub Group adalah sebuah perusahaan agrikultur teknologi yang hadir pada tahun 2016. Perusahaan ini didirikan oleh Pamitra Wineka bersama William Setiawan, Michelle Jovan Sugianto, Miftahul Khoiri, Ivan Ari, dan Sustiawan. Tanihub memiliki 3 divisi. Yang pertama ada Tanihub, yang kedua Tani Supply, dan yang ketiga Tanifan. Tanihub sendiri merupakan yang mencari pemasukan uang dan customer. Jadi ada 2 jenis customer Tanihub. Yang pertama ada B2B dan yang kedua ada B2C. Nah, B2B ini memuat HoReCa atau hotel, restoran, dan catering yang memberikan 90% dari penjualan Tanihub. Nah, untuk B2C itu merupakan kita semua konsumen yang memesan penjualan melalui aplikasi Tanihub. Yang kedua, Tani Supply. Barang-barang Tanihub disuplai oleh divisi bagian Tani Supply. Nah, Tani Supply dapat dikatakan sebagai tulang punggung rantai pasokan. Jadi, dalam bisnis Tani Supply merupakan unit bisnis yang tugasnya menjaga stok yang fresh, seperti sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Itu mereka beli langsung dari petani. Agar teman-teman dapat gambaran berapa besar sih Tani Supply, nah aku bakal nampilin NVC yang telah diresmikan oleh Menteri Pertanian. NFC ini terus terang ini salah satu kebanggaan besar kita. Kenapa? Karena kita adalah startup pertanian pertama yang tidak cuma berani mendirikan NFC, tapi ini juga didirikan 100% dari ide teman-teman Tanihub Group sendiri. Indonesia ini baunya, jangan biarkan Indonesia hanya seperti ini, jangan biarkan Indonesia dicelak oleh negara lain. Selanjutnya adalah Tanifan. Tanifan ini merupakan platform pinjaman peer-to-peer lending, memiliki konsep yang cukup unik. Kenapa? Karena para investor mendanai para petani untuk bercocok tanam dan hasil panennya nanti itu akan dijual untuk melunasi pinjaman tersebut. Selanjutnya membahas mengenai tujuan dari perusahaan Tanihub. Dengan didirikannya startup Tanihub, adanya keinginan dari para pendiri
untuk mensejahterakan sekelompok petani dengan cara membantu memasarkan produk-produknya. Nah, para pendiri juga ingin memotong proses yang cukup panjang dari produk-produk pertanian ke tangan konsumen sehingga para petani bisa mendapatkan keuntungan yang utuh gitu. Tanihub adalah perusahaan dengan valuasi lebih dari 3 triliun rupiah dengan pendanaan lebih dari 1 triliun rupiah. Akan tetapi founders Tanihub satu persatu mengundurkan diri dan perusahaan Tanihub digugat PKPU dan terancam bangkrut. Padahal Tanihub diberikan atensi dari Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Bapak Ridwan Kamil. Tanihub adalah salah satu startup Indonesia yang sahamnya juga sempat diperebutkan oleh investor dalam dan luar negeri. Pendanaan terakhir Tanihub Group adalah suntikan modal senilai 65,5 juta US dollar dengan keterlibatan dua modal Ventura BUMN dan BRI. Pada Desember 2022, nama Tanihub ramai diberitakan karena gugatan PKPU. Gugatan PKPU atas Tanihub muncul pada saat unit bisnis peer-to-peer lending yaitu Tanifund membukukan tingkat kredit macet yang tinggi. Berikut adalah alasan Tanihub bisa bangkrut. Sebelumnya aku ingin menyampaikan bahwa yang mengetahui alasan realnya itu hanya internal Tanihub. Manajer Tanifund mengatakan kalau para petani gagal panen akibat faktor alam seperti hujan dan hama yang akhirnya membuat gagal bayar kepada para investor. Nah, kebanyakan debitur Tanifund itu adalah orang yang baru mulai bertani setelah kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Petani baru tersebut tidak sepenuhnya bisa mengantisipasi masalah-masalah pertanian seperti curah hujan dan hama. Nah, ini mengakibatkan gagal panen terjadi dan tertundanya pengembalian pendanaan. Kemudian banyak juga yang mengatakan bahwa monitoring mereka itu kurang bagus, tidak transparan, bahkan diduga fraud. Menurut aku, teman-teman jangan mengambil kesimpulan kalau belum ada barang bukti. Yang memiliki kepentingan untuk investigasi ini itu adalah para investor. Itu dia yang bisa aku sampaikan pada video ini yang membahas mengenai Tanihub. Buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.